Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Anggrani Ilham, NIM 240209502062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin operasi sistem. Yang pertama, komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama, yaitu pertama perangkat keras atau yang biasa disebut hardware, dan perangkat lunak atau biasa yang disebut software. Ada pula data dan informasi, yaitu data yang diproses oleh sistem untuk menghasilkan informasi. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan sistem operasi? Sistem operasi bertugas untuk mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Jadi ada beberapa fungsi utama yang dilakukan oleh sistem operasi. Yang pertama itu mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, storage, dan lain-lain. Kemudian menyediakan antarmuka untuk pengguna atau yang biasa disebut user interface, menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi, mengelola proses file dan memori. Kemudian poin yang ketiga, definisi dan peran sistem operasi. Definisi sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengatur dan mengelola semua aktivitas perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Jadi, adapun perannya yang pertama, mengelola sumber daya komputer, menyediakan antarmuka pengguna atau yang biasa disebut user interface, memfasilitasi eksekusi aplikasi dan proses, kemudian menjamin keamanan dan kontrol akses ke sumber daya komputer. Baik, selanjutnya poin keempat yaitu organisasi sistem komputer. Organisasi sistem komputer merujuk pada cara komponen perangkat keras disusun dan dihubungkan untuk menjalankan tugas komputasi. Ini mencangkup komponen seperti CPU, memori input-output, dan interkoneksi antara komponen. Selanjutnya, operasi sistem komputer. Operasi sistem komputer mencangkup instruksi dan proses yang dilakukan oleh sistem komputer untuk menjalankan aplikasi dan proses lainnya, termasuk eksekusi program, pengelolaan input atau output, manajemen file dan directory, pengelolaan memori, dan penjadwalan proses. Baik, adapun arsitektur sistem komputer yang merupakan desain struktur dan organisasi komponen-komponen perangkat keras dalam sebuah sistem komputer yang melibatkan CPU, memori, dan sistem input-output. Ini juga mencangkup cara pengolahan data dan instruksi dalam komputer. Kemudian ada pula poinnya yang pertama, single and multiple processor. Single processor merupakan komputer dengan satu unit prosesan pusat yang biasa disebut CPU yang menjalankan proses satu persatu. Sedangkan multiple processor, komputer yang memiliki lebih dari satu CPU, memungkinkan eksekusi proses secara paralel untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Adapun poin kedua yaitu clustered system, yang adalah sekelompok komputer yang bekerja sama untuk menjalankan aplikasi atau layanan, memberikan kinerja yang lebih tinggi dan tingkat ketersediaan yang lebih baik. Biasanya digunakan dalam server atau pusat data. Baik, poin selanjutnya yaitu struktur sistem operasi yang merujuk pada bagaimana komponen sistem operasi di organisasi. Ada beberapa modelnya. Yang pertama, monolitik yang semua fungsionalitasnya berada dalam satu blok besar. Yang kedua, mikrokernel yaitu sistem operasi yang dibagi menjadi bagian kecil yang hanya mengelola fungsi dasar. Yang ketiga, modular yang sistem operasinya terbagi menjadi modul-modul yang dapat dikonfigurasi dan dimodifikasikan. Oke, poin selanjutnya yaitu operasi sistem operasi yang dilakukan oleh sistem operasi mencangkup manajemen proses, manajemen memori, manajemen file, penjadwalan CPU, dan pengelolaan perangkat keras. Kemudian ada pula perkembangan sistem operasi. Seiring berjalannya waktu, sistem operasi berkembang untuk memenuhi kebutuhan teknologi yang semakin kompleks, mulai dari mainframe komputer hingga sistem operasi untuk perangkat mobile. Contohnya era mainframe, era personal seperti iOS, MS-DOS, Windows, dan macOS, era mobile dan embedded system yaitu Android, iOS, dan sistem operasi untuk perangkat IoT atau Internet of Things. Cukup sampai sini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.